Dari Pekanbaru pergi ke Salo, singgah sebentar di Bangkinang. Itu perjalanan saya hari ini. Jadi malam nanti ada acara KKN mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Salo. Kemudian kata Ustadz Tatang, Pak Kapolres Kampar mengundang kita siang. Jadi saya bilang insya Allah datang. Inilah pertemuan kita hari ini. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang bertanya kok bisa Polres Kampar dapat jadwal. Nah, ini perlu dijelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena saya di Riau ini jadwalnya hanya pekan kedua hari Sabtu dan Ahad. Hari Jumat Sabtu pekan kedua, namanya 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi yang hari ini sudah di luar kode etik. Jadi Bapak Ibu itu saya jelaskan supaya tak jadi fitnah. Kenapa pula Ustadz Somad bisa datang ke Polres Kampar. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres Kampar, Bapak Bobi Putra Ramadan Sebayang, bukan Subayang, beserta Ibu Ketua Bayangkari, Bapak Wakapolres Kampar beserta Ibu Wakil Ketua Bayangkari. Hadirin hadirat keluarga besar Polres Kampar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, adik-adik dari Panti Asuhan Muhammadiyah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tema kita siang hari ini, mohon maaf bapak-bapak saya membelakangi. Di balik seragam suami ada doa dan cinta seorang istri. Yang pertama perlu disyukuri bahwa bapak-bapak lulus menjadi polisi. Karena banyak sekali orang yang mau jadi polisi nggak lulus. Itulah yang mengatur di jalan itu. Saya pernah ditanya orang, apa beda polisi gila sama gila polisi? Saya bilang apa bedanya? Kalau polisi sudah lulus dia baru gila. Kalau gila polisi karena tak lulus lah maka dia gila. Tapi bagi orang yang sudah lulus, sudah lama jadi polisi, bagi dia seragam polisi itu biasa saja. Tapi bagi orang yang ikut tes tidak lulus-lulus, begitu juga dengan istri polisi, Ibu Bayangkari. Cobalah, payah juga memang nanyanya. Cobalah tanya perempuan yang mengimpikan punya suami polisi. Tiba-tiba setelah dicek, rupanya calon suaminya itu polisi palsu. Ibu punya suami polisi, maka ibu bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak juga jadi polisi, punya seragam, punya pistol. Saya memang panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad, tapi saya tak punya pistol besi, pistol air yang ada. Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Banyak saya tengok yang ketawanya menyusul belakangan. Jadi kita tidak menganggap kelingking ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak nikmat. Kenapa? Karena kelingkingnya sehat. Tapi begitu kelingking ini luka dan kebetulan upil besar kali, disitulah baru kita sadar nikmatnya punya kelingking. Nah, orang tidak mensyukuri nikmat karena setiap hari rumah yang menurut kita sempit, rumahnya tipenya 4L, lu lagi, itulah rumah yang dirindukan orang yang ngontrak. Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dibukakan Allah pintu rezeki. Wah, banyak juga.
Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustadz muak kali lah aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu, itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun gak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ngambil lah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Banyak juga. Jadi memang kunci hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau mendengar ceramah ini, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan tidur-tidur ayam. Karena nanti pas pulang ditanya lain ceritanya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Katanya kita mesti banyak bersyukur. Mana ada aku bilang begitu? Mesti banyak bersyukur. Saya sangat tiap hari saya bersyukur. Makanya begitu dibukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau diturutkan keinginan hawa nafsu ini tidak akan pernah bersyukur. Orang hidup ini tak pernah bersyukur. Nantilah kalau udah SMA nampaknya tenang. Udah SMA tak bersyukur. Nantilah kalau sudah kuliah tenang. Udah kuliah nggak pernah syukur. Nantilah kalau sudah kerja tenang. Tidak pernah bersyukur. Makanya siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Yang belum bersyukur selama ini bersyukur. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Menengok seragam, ibu bersyukur punya suami polisi, pak polisi bersyukur punya istri bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, nggak bisa. Bapak nggak berdoa pun istri bapak bayangkan. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang bingung saya, macam mana kalau polisi ini nikah sama polwan? Apakah istrinya jadi bayangkari atau jadi polwan? Nantilah itu kita bahas ya. Nggak usah menambah beban hidup. Jadi memang kunci hidup ini bersyukur. Itu kunci yang pertama. Kalau tidak syukur nanti kita akan mengungkit-ungkit nikmat. Aku kalau nggak nikah sama kau sudah kaya, aku udah suamiku bisnismen. Mengamuk Pak Polisi, mana bisnismen? Bila tembak kepalanya. Perang itu tidak menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada menangnya. Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Judulnya kan seragam dulu. Di balik seragam suami. Pak Kapolda heran, ini Ustaz Somad ini datang apakah tablik akbar? Tidak, ini dia datang intern. Memang cocok, judulnya ini judul intern memang. Kalau dibuat ini tablik akbar, betapa banyak jamaah yang tersinggung karena dia tak punya seragam. Nah, kami nggak masuk nih kata dia kan. Nah, jadi memang cocok ini judul-judul intern ini. Walaupun videonya nanti tetap diupload dan ditonton orang yang tak berseragam. Makanya kalian yang tak berseragam jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Enggak sampai ajalnya. Bukan karena tersinggung. Nah, di balik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada ibu yang merasa
berat kali jadi istri polisi ini Pak Ustaz. Suami ibu bagian apa? Bagian narkoba Pak Ustaz. Takut saya dia kena tembak, karena sekarang sedang diburu-buru, dicari-cari kesalahan. Maka ibu mesti meyakinkan dalam diri, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang kau sudah tertulis nama. Itu ditanamkan dalam hadisnya, hadis Sahih Muslim. Memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida. Kelapa sawit pun dipanjatnya juga. Emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena hamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sedikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu memang. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata, langsung gila aja. Enggak, cakap teman, terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya lah. Sebelum kita nikah, siapa yang ngusuk kepala abang? Kata istrinya. Sebelum kita nikah, abang nggak pernah sakit kepala. Jadi itu tidak ada di Bangkinang. Ini yang saya ceritakan ini entah di mana-mana ya. Kalau di sini aman-aman semua. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingimu, berarti menurut Allah akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Mesti begitu Bu. Kalau tidak begitu ibu tidak punya keyakinan yang kuat. Polisi ini resikonya mati. Berapa banyak polisi? Saya tak mau juga gara-gara ini ibu ketakutan pulang. Berapa banyak dibunuh oleh residivis, dibunuh oleh penjahat, dibunuh. Bacalah berita-berita kejahatan, ditusuk orang. Makanya ibu punya keyakinan yang kuat bahwa langkah rezeki, pertemuan maut itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya keyakinan itu. Jangan sampai salah jawab. Banyak anak-anak bertanya, mama, ya, gimana mama ketemu sama papa dulu? Kami ditangkap satpam. Bisa pula polisi ditangkap satpam. Jangan katakan begitu. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. How you find mom? Kata si anak bertanya kan. Cemana kau jumpa dengan ibu ya? Dijawab suaminya. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Ini ceritanya itu makan. Itu pas lagi senang, pas kurang senang, ayah cuman kurang asam ayah kau juga deh. Nah, jadi setengah mati kita mau nikah, kalau tidak kata Allah tak jadi. Tapi betapapun kita tak mau, tapi kalau udah cinta maka jangan terlalu benci.
Karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama. Apa kata orang tua-tua? Setipis kulit bawang. Kulit yang paling tipis itu kulit bawang dulu. Sekarang rupanya kulit perempuan paling tipis. Sejak ada tembak-tembak laser itu. Setipis kulit bawang. Orang banyak kalau dengar ceramah saya dalam hatinya, ini jangan-jangan Ustaz ini udah dapat bocoran gitu. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dibisik-bisiki. Isi ceramah saya tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk polisi. Saya ini penceramah independen. Nah, jadi letak benci dan sayang itu setipis kulit bawang di dalam hati, berdegup dan berdetak 2 jari dia di bawah. Itu yang suara jantung yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi kalau keyakinan itu ada, yang pertama keyakinannya mesti ditanamkan adalah syukur. Yang kedua adalah bahwa aku berjodoh dengan kamu dan kamu menjadi suamiku sebelum dicetak surat undangan kita di jalan apa namanya yang dekat Pangeran Hidayat. Sebelum dicetak di papan bunga, nama kau dan nama aku bang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah yang menciptakan. Nun, Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun. Allah sudah menuliskan, kata Allah Ta'ala kepada pena, wahai pena, tulis. Maka ditulislah nama ibu dan bapak di sana. Jadi bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Minta bingkaikan sekali lagi, dipahat di depan pintu. Pas mau bekerja, ditengok. Nah, inilah dia. Bersama di Lauhil Mahfuz, bersama di dunia, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya tengok bunyi aminnya lebih banyak di sini. Amin kata yang sini. Kata yang sini. Ada indikasi. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya. Karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istri. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya, karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta, makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta itu. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp, I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali. Sebetulnya dia tadi mau berangkat, mau ikut kemari. Cuman kalau dia ada di sini kan payah saya ceramah. Maka saya bilang, aku duluan mau kantor Polres. Jadi kau nanti belakang mau ikut atau ke hotel aja? Hotel aja lah kata dia. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika ibu sudah yakin dengan itu dan bapak pun yakin bahwa yang menyatukan kalian itu bukan nasib, yang menyatukan kalian itu Allah, maka jawabnya beda. Kalau kita keyakinan, ini anak ibu, alhamdulillah, ini suami ibu, innalillah. Nah, itulah kalau orang nggak yakin dia. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Kami beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin, dia nggak yakin. Kenapa kalian bisa nikah? Karena kalian satu keyakinan. Waktu datang dulu bapak meminang ibu, kan yang dibawanya nama Allah. Aku Pak,
ingin ada di antara ibu ini yang ayahnya menyetujui pernikahan kalian karena ancaman? Kan nggak ada. Mentang-mentang bapak tuh besok terima pak, kok tidak tembak? Nggak ada. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, robek kulitnya, tiba-tiba diserahkannya ke bapak setelah disekolahkannya. Kalau mak saya sayang sama saya, biasa, orang saya anaknya. Tapi emak ibu menyerahkan ibu kepada seorang polisi. Kuserahkan anakku ini kepada engkau, wahai pak polisi, jagalah dia. Lalu kemudian apa kata polisi itu menjawab? Kalau membeli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Sedangkan negeri ini aja dia jaga, apalagi kamu. Oh gitulah maka diserahkannya. Yakin ayah ibu dan emak ibu menyerahkan, karena ditengoknya ada keyakinan dan kepercayaan. Nah ini modal yang kedua, bahwa seragam suami, artinya suami itu menjadi nikah karena takdir Allah. Ada doa dan cinta seorang istri. Sebetulnya ini bahasa yang halus. Kalau mau di kasar judulnya bisa dirubah. Di bawah bayang-bayang bayangkari. Cuman kan nggak enak sampai 3 kali ulang. Di bawah bayang-bayang bayangkari. Jadi di balik seragam ini, di situ ada 2. Jangan pula dirubah nanti judulnya waktu update status. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Di bawah bayang-bayang bayangkari. Bapak yang gagah perkasa di tengah jalan mengatur lalu lintas, menangkap penjahat, mengejar pecandu pengedar narkoba. Sesungguhnya di balik seragam yang gagah perkasa itu ada seorang perempuan yang meneteskan air mata di rumah. Di tengah malam dia bermunajat. Saya heran juga tadi, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sayur jamur. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ada air mancur. Lama saya sudah ceramah, kok ada air mancurnya? Ya? Untungnya Pak Kapolres paham. Dijelaskannya, Ustaz Somad, ini udah tanggal 20, panas katanya. Oh, patutlah didinginkan pakai air. Baru saya tahu, kadang banyak hal saya nggak pula saya tanya kan, nggak saya tanya ke Pak Waka dengan Pak, ya, saya kan profesor, saya jaga juga harga diri. Tapi dalam hati saya dari tadi saya tengok, saya pikir air mancur ece-ece, saya tengok ada pula ikannya. Apalah tujuan orang ini? Rupanya untuk mendinginkan suasana. Kami bu, laki-laki ini bu, ibu kan nggak pernah mendengar suara laki-laki kan, karena laki-laki ini memang susah berkata-kata, tapi saya mewakili mereka. Ya. Asal udah tenang ibu di rumah, tenanglah kami di tempat kerja. Tapi kalau baru aja kami keluar rumah diiringi dengan inilah tabung gas di mana ini, cuci mana rumah ini, siapa yang cucinya, aku saja. Kusutlah pikiran itu. Kalau saya kusut pikiran, itu nanti ceramahnya mengamuk-ngamuk. Tapi kalau suami ibu ini yang kusut, bahaya bu. Dia berseragam dan berpestol. Tak siapa-siapa ditilangnya nanti. Salah tembak nanti dia. Maka sebelum berangkat itu, sepahit apapun ibu di rumah, ibu lepaslah dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Lepaslah dia dengan wajah yang cerah. Ibu lepas cerah. Cerah-cerahkan sikit. Karena kalau ibu lepas dia dengan jeruk purut dipijak gajah,
Bayangkanlah itu macam mana bentuknya jeruk purut itu dijaga aja. Berangkat kau ya bang. Masalah anak kita ini ya macam mana lagi, kita uruslah. Saya misalnya, ini saya bisa ceramah dengan tenang ini kan karena tadi aman di rumah. Kalau sampai berkecamuk antara Ukraina dengan Rusia, ini entah apa-apa yang saya sampaikan ini. Pampers kata saya. Kenapa Ustaz itu tiba-tiba ingat Pampers? Maka saya bilang, aku ini mau berangkat. Tolong apapun yang terjadi tenang-tenangkan dulu. Nanti setelah pulang duduk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Beda kita dengan hewan ada pada komunikasi. Cuman beda komunikasi laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan memang makhluk yang berbeda. Kalau sama dia tidak bisa saling melengkapi. Maka kalau perempuan itu yang mau dicakapkannya itu 100, yang keluar 99. Kalau laki-laki yang keluar 1, yang 99 ditahannya. Itu maka banyak laki-laki kena jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Kenapa? Menggumpal dia di dalam. Makanya ibu buatkan teh, kasih dia, ibu bilang, speak up my darling. Apapun yang mau kau cakapkan bang, cakapkanlah. Aku siap mendengar. 90% pernikahan itu isinya komunikasi, ngobrol, cerita. Kalau sudah tak ada cerita lagi, mbak kata pepatah, apalah maknanya sekasur dua mimpi. Nah maka ketika ini cerita, tapi jangan gara-gara ini yang belum nikah jadi takut pula. Nah setelah dilepas dia pergi, abang kau berada di jalan jadi polisi lalu lintas itu ibadah. Kau berada di kantor yang kebetulan di depan komputer cybercrime itu ibadah. Kau kebetulan yang bekerja mengejar pencandu narkoba, penjual ganja, pemakai sabu-sabu, bahkan pemakai lem kambing, itu juga ibadah. Ibadah itu bukan cuma baca Quran, zikir, wirid, yasin. Menjaga keamanan negara ini juga ibadah. Sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan salah-salah cakap. Berangkat kau ibadah ya bang, kau mati pun kau mati syahid. Mau mati aja aku cepat ya. Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Suami ibu kan berangkatnya pagi, pulang sore. Atau ada juga yang jamnya berangkat sore, pulang pagi. Tapi saya di rumah hanya hari Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari cuma di rumah. Ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Papua. Nanti pulang dari situ, keliling satu provinsi, 1 kali saya datang, 4 hari saya datang. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Tapi dari awal udah saya bilang supaya dia tak terkejut. Aku di rumah insya Allah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tapi saya kalau sudah di rumah itu memang betul-betul jadi ayah, jadi suami. Jangan ibu bayangkan saya di rumah ustadz. Bukan berarti saya di rumah begini lalu ngomong ke istri saya, ya ayyuhallazina aman. Saya suami. Mana tahu nanti bapak-bapak dari Intel pas lagi ke mall tiba-tiba nampak, siapa nih macam-macam Ustadz Somad? Memang saya lah itu. Macam mana Ustadz bawa istri Ustadz jalan-jalan, bawa Sami, bawa Hazik, bawa Sadim, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi pet. Saya tak pakai pengawal, saya nyetir sendiri. Diusir tukang parkir, ya sana. Ngantri beli makanan, turun juga saya ke apotik membeli obat, membeli pembalut. Bukan tidak, semua saya lakukan. Memikul tabung gas saya juga, mengambil air galon saya juga. Bahwa kita ini suami.
Nah, ketika itu maka full betul-betul. Maka bapak setelah hiruk pikuk dunia keamanan negara yang mesti diamankan, menghadapi unjuk rasa masyarakat mengamuk, semua ujung tombak bemper, ibarat mobil, bempernya bapak naik pajak, mengamuk masyarakat. Yang dihamuknya bukan Bu Sri Mulyani, bapak dihamuk orang. Diturunkan satgas, mengambil tanah yang sudah digarap bertahun-tahun di TNTN, Tesonilo. Yang dihamuknya bukan Pak Presiden, bapak yang kena amuk. Bayangkanlah beratnya suami ibu itu. Jadi mereka ini memang perlu didoakan. Sudahlah dia diunjuk rasa orang di kantor gubernur, ditekan orang, sampai ke rumah ada pula unjuk rasa susulan. Kapanlah lagi aku? Cuman mereka tidak menampakkan risaunya, mungkin di kamar mandi, dikuncinya, digaruknya mukanya. Ya Allah, susah kali lah aku nih. Hah? Makanya kalau mereka sebelum ke kamar mandi, ibu periksa dulu, jangan sampai dibawanya pistol. Mereka tidak menunjukkan mereka sedang susah, tapi itu di pikiran dia. Perempuan itu sama laki-laki diciptakan Allah saling melengkapi. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, berbagi, menumpahkan segala keluh kesah pikiran. Jadi kalau mereka sudah susah menghadapi pencandu, pengedar narkoba, susah menghadapi masyarakat yang lalu lintas di jalan, susah menghadapi orang unjuk rasa, mereka ingin ketika pintu rumah dibuka, datang, oh my angel, kau adalah malaikat yang dikirimkan Allah dari mana lah. Kau malaikatku sayang, kau bidadariku, tapi aku gemuk bang. Enggak apa-apa, kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Apa? Ngapa pun juga begitu. Sesuaikanlah. Perempuan itu kalau bercakap kita dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah, nggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Enggak, illallah. Apa ini? Mau cari klien aja aku tengok ini. Ustaz ya. Boleh ku panggil istriku ya Humaira Pak Ustaz? Boleh lah aku bilang. Sunnah itu. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau kau sanggup kasih harta. Kalau kau tak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hatinya. Perempuan itu suka surprise. Bahagiakan hatinya. Jadi Pak Ustaz pulang kau bilang, ya Humaira, bilang. Paling dia, alah abang ini gitu. Mana pula hitam, padahal senang kali dia. Jangan terlalu jujur. Ini pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Gitu. Kawan saya konsultan pernikahan. Ada orang kaya konglomerat mengasih bininya 3 mobil mewah. 1 untuk mobil jalan-jalan dalam kota, city car. 1 mobil besar van untuk keluar kota, harga 1,5 miliar. 1 lagi mobil untuk ke pasar belanja, pick up. Kaya. Membelikan handphone mahal 2 biji.
Tapi ternyata saat konsultasi dengan kawan saya ini, konsultasi pernikahan, apa yang dikeluhkan dia? Tahu apa yang dikeluhkan dia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Itu kalau kita pas lagi masuk TV. Yang dikeluhkannya tahu Pak, suara perempuan. Suaminya tak pernah bertanya, adik mau makan apa. Setiap pergi ke rumah makan hanya selera suaminya saja. Dan itu yang selalu diingatnya. Nggak pernah dia menanya aku kau makan apa. Yang namanya setan masuk bukan hanya melalui telinga, melalui handphone. Tiba-tiba tak datang dari mana, masuk WhatsApp. Kamu berhak bahagia sayang. Rupanya kawan SMA duduk. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan apa. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan di mana. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa teman SMA ini lebih menghargai dia, lebih menghormati dia daripada suaminya. 3 mobil tuh nggak ada harga. Gara-gara apa itu? Gara-gara komunikasi. Ini pentingnya komunikasi. Bertanya ke dia, adik mau makan apa? Aku mau makan mie ayam. Ayamnya dipotong, dicincang apa dihancur? Cobalah kalau kita naik pesawat terbang itu, belum lagi kita masuk apa? Saya kan kalau naik pesawat itu pasti saya menunduk. Tapi pramugari itu tetap juga nanya, nomornya berapa? Kata dia. Pak Salah bilang, ini tunjukkan. Habis itu suruhkannya duduk, seat beltnya tolong dipakai, kata dia. Habis itu ditanya, bapak mau minum apa? Minum teh. Toh teh pucuk apa teh daun? Teh pucuk. Mau panas apa dingin? Panas. Mau dingin, panas, manis seperti aku? Kata dia. Kenapa dia bisa berkomunikasi lancar begitu? Karena disuruh atasannya. Waktu di situ dia baik kali sama kita. Begitu pesawat itu landing, begini dia berjalan. Awak pun terkejut, mak nggak kenal lagi dia. Jadi ternyata mereka ramah karena atasan. Jadi apalah salahnya kita laki-laki ini? Kenapa kalau ke kawan, baik kali kalau ke kawan. Pesan minuman, pesan bro, pesan. Begitu tumpah 1 jus, tenang, kita pesan 1 lagi. Tapi coba kalau bininya menumpahkan, mana aja mata kau tadi. Kenapa kita tidak bisa ramah? Saya kalau sebelum pulang, abang mau makan apa? Kata dia, masakkan aku sayur bening sebening hatiku pada. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang, tengok tuh bang, tengok tuh bang, katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali itu loh ya. Kami bu, laki-laki ini berat untuk begitu tuh, berat. Saya untuk mancing-mancing orang aja itu. Maka mulai hari ini Pak, kita nggak apa-apa ramah-ramah, ramah baik. Tetap, saya pun begitu juga. Saya tetap tegas. Pas di kantor Polresnya aja saya agak. Kalau di luar takbir gitu. Ini kalau sama kawan, ya ajak mancing jam 7, jam 6 standby. Padahal pas ditanya, kenapa abang semangat kali mancing? Pancing yang tidak dipakai 2 bulan disita oleh negara. Ada aja alasannya. Kalau sama kawan bukan main lagi. Ingat, sampai masanya kita ini tua, sampai masanya kita tak berdaya, baju seragam dan pistol ditarik oleh negara, dan kita akan berada di ruang ICU.
Memang itu tulisannya ICU. Saya yang lurus-lurus saja. Memang itu. Saya dulu bingung kenapa namanya ini ICU. Rupanya betul. Pas kita di dalam itu, I see you, you don't see me. Kalau bahasa kitanya, ambo bisa mencari awang, awang tidak bisa mencari ambo. Aku ison dulu sampean orang ison dulu aku. Sampai di dalam itu rupanya orang nengok kita udah terpejam, sepi sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita di dalam itu sunyi. Tit 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 tit. Kalau kita baik ke istri kita ini, apa bisikan dia? Sabar ya Pak, sabar Bang, nggak apa-apa. Tapi kalau kita jahat, nakal, tahankanlah. Kita cuman berdua di situ. Apa kata dia? Mana surat tanah? Apa tak pingsan kita? Itulah yang paling horor di atas horor. Kita berdua di situ, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah, bibir tak bisa berkata, tapi hidup. Apa tak takut? Pas datang keluarga kita jenguk, senyum dia. Dipegang-pegangnya kening kita, abang, kata dia, abang, kata dia. Pas pulang, mati kau, katanya. Dialah yang mendampingi kita. Jangan petantang petenteng, mentang-mentang kita muda, duit banyak, gagah perkasa. Sampai masanya, resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit, resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana Pak Ustadz kita mati? Kita kan masih hidup. Nampak jenazah lewat, ikut. Udah jenazah lewat, bilang sama keluarganya, boleh aku ikut? Boleh, katanya, masuk. Ini kalau sama kawan bukan main lagi, pulang malam. Ingat, yang terlalu habis karena kawan, mati kita. Kawan makan ayam. Kok bisa Pak Ustaz? Makan tahlil. Dua kotak dia ambilnya. Enak kali ya, kata dia. Untung saya mati ya. Iya, kata kawan sebelah. Siapa yang setia menemani dalam doa, itulah dia yang mendoakan kita tengah malam. Dia akan bisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Kan itu yang kita inginkan. Memang waktu hidup dia bilang, sehidup semati abang. Setelah malaikat maut datang, kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Setelah malaikat maut datang, harta menjadi gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi dalam doanya, tetes air matanya, di balik laki-laki yang gagah perkasa, ada dua perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Ibu dan istri. Ibu Pak Bobi dan istri Bapak. Bapak Waka punya ibu dan punya istri. Kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry ini, latihan luar biasa. Beruntung, itulah kenikmatan surga dunia, bisa melihat ibu dan istri berjalan bersama. Maka Allah berikan ini. Banyak orang yang mengukur kebahagiaan ibu dengan kebahagiaan dia. Akhirnya ibu dibawa dari kampung, tinggal di rumah kami, Mak. Sudah kubuatkan kamar yang besar. Ibu kita tidak perlu kamar yang besar. Ini Mak, sudah kupasangkan AC 2. Dia tak tahan pakai AC, masuk angin, gembung dia. Emak ku bawa ke mall, dia tidak suka mall. Dibawa ke mall, belanja, tit, tit, tit. Dia mau belanja menawar. Berapa ikan sekilo? 20.000 Bu, 5.000 ya. Itulah puncak kenikmatan dia. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan dia dengan kebahagiaan kita.
Maka kalau kita punya ibu, aku mau di kampung aja kata dia, biarkan dia di kampung, dia ternak ayam, video call, bertanya. Jangan sampai salah langkah. Yang punya ibu mudah-mudahan disehatkan Allah, ibunya panjang. Aku kusangka dulu kalau nikah anakku ini hilang anakku. Tapi ternyata ya, bertambah anakku 2 sekarang. Rupanya menantuku ini lebih sayang daripada anakku. Ingat, ibu yang sayang dengan ibunya suami ibu, nanti ibu juga akan punya menantu yang baik-baik insya Allah. Tapi tak usahlah kita teruskan. Ternyata ada profesor direktur rumah sakit nanya saya, Ustadz Somad, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Saya bilang laki-laki Pak Ustadz. Saya bilang Pak Dokter, Prof, kita laki-laki nih gagah perkasa. Tidak Pak Ustadz. Loh, Bapak ngambil kesimpulan dari mana? Survei terakhir medis yang ditulis jurnal internasional bahwa laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Makanya angka kematian perempuan itu lama tak mati-mati. Laki-laki ini lemah. Asal sikit tumbang, asal gini tumbang. Makanya dia perlu kasih sayang 2 orang, ibunya sayang, istrinya sayang. Kalau sudah dapatnya itu 2-2, tambah pula lagi punya anak perempuan. Oh indahnya. Saya 3 anak saya laki-laki 3-3. Tapi saya bahagiakan istri saya bilang, kau jangan berkecil hati, anak kita laki-laki. Insya Allah menantu kita nanti 3-3-nya perempuan. Amin, amin, amin. Soalnya sekarang banyak juga yang punya menantu laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan Allah anak kita dari penyakit laknat luar biasa. Doa ada yang lebih hebat lagi dari doa. Apa dia? Cinta. Cinta itu apa? Ada seorang laki-laki jatuh cinta sampai karena ditolak cintanya itu tak nikah dia. Dia datang dari Makassar. Perempuan itu namanya Hayati. Laki-laki itu Zainuddin. Tak bisa dia berpindah ke lain hati. Sampai akhirnya Hayati nikah dengan Aziz. Karena Aziz kaya. Rupanya ditakdirkan Allah berjumpa juga mereka di Surabaya. Lalu kemudian kata Hayati, biarlah aku menikah dengan kau Zainuddin karena Aziz sudah mati. Apa kata Zainuddin? Pantang laki-laki pisang berbuah 2 kali Hayati. Ada memang jenis orang yang tak bisa. Dan di barat itu namanya Romeo and Juliet. Kisah cinta berulang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain kisahnya. Di Arab pun juga ada. Nama laki-laki itu Qais. Jatuh cinta kepada Laila. Tak setuju karena dia susah. Akhirnya Qais itu gila. Termasuk orang yang didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Maka disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila karena Laila. Tak nikah. Sampai orang bertanya kepada dia, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kau pilih mana? Pilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Oh, boleh Bapak pakai itu nanti pulang. Bang, kira-kira abang nanti mau jadi Kapolda atau mau jadi jenderal bang? Debu yang menempel di selop kau itu itu sudah cukup bagi abang daripada dunia dan seisinya. Abang pikir cuma abang aja yang dengar ceramah Ustadz Somad? Aku pun dengar tadi katanya. Kau kan nggak datang ke Polres tadi? Iya, aku nggak datang, tapi aku nonton channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi yang menyatukan itu cinta. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya. Melahirkan anak itu sakit apa tak sakit? Sakit. Meregang nyawa 4 kilo Pak. Bapak ambil kelapa 4 kilo, Bapak keluarkan bulat-bulat.
Bapak mau merasakan sakitnya melahirkan. Tapi begitu bayi itu datang digendong sama bidan, Bu, pegang bayinya ya. Waktu ibu pegang bayi itu, ibu senyum atau cemburu? Sakit atau sakit?